Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan tagline dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis 20 buku, ini salah satu karya kebanggaan saya hasil penelitian ketika kuliah di Australia dulu. Saya meneliti bagaimana orang-orang yang sukses belajar bahasa Inggris yang bukan dari jurusan bahasa Inggris. Lalu mereka itu seperti apa? Kemudian saya kembangkan, lalu saya bikin sebuah buku 240 halaman, 37.500 harganya. Alhamdulillah sudah bestseller ya, kayaknya sudah nggak ada lagi di Gramedia maupun di Shopee. Mudah-mudahan dicetak ulang oleh Irama Widya, penerbit buku tersebut. Oke, channel ini juga sudah meraih lebih dari 200.000 subscriber, diteliti oleh 8 peneliti, 4 skripsi, dan 4 artikel jurnal ya. Dan hasilnya luar biasa, ini dinyatakan oleh penelitian itu sebagai salah satu channel YouTube terbaik belajar TOEFL. Bahkan ada yang satu dari Tasikmalaya ya, 3 orang dosen itu menelitinya 1.500 komentar dari YouTube saya dan itu poinnya 84% tertinggi dibandingkan channel YouTube lainnya yang belajar TOEFL juga. Silahkan dicek di Google, ketik Yanto Tanjung TOEFL, kemudian spasi lalu PDF. Oke, demikian pendahuluannya. Sekarang kita lanjutkan, kita sudah sampai pada skill nomor 51. Ini masih tentang adjektif ya dan adverb, tapi fokusnya sekarang adalah adjektif. Apa beda adjektif yang diakhiri dengan ed atau verb 3 dan adjektif yang diakhiri dengan verb ing? Kita sudah pernah belajar ada present participle dan past participle. Kalau present participle itu verb ing, fungsinya sebagai adjektif. Kemudian past participle yaitu verb 3 yang ada ed biasanya itu fungsinya sebagai adjektif dan bagian dari verb juga. Silahkan dicek skill sebelumnya, nih skill awal ya, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat ya, Dede, beda antara ed dan ing. Yang dua-duanya bisa dipakai sebagai kata sifat atau adjektif. Ada contoh di sini antara clean dengan cleaning. Asal katanya itu adalah to clean, membersihkan. Misalnya, the woman cleans the car. Wanita itu, ini verbnya, ini objeknya, wanita itu membersihkan atau mencuci mobil itu. The cleaning woman, wanita yang ya, kalau cleaning woman itu artinya wanita yang tugasnya atau pekerjaannya membersihkan. Jadi dia mengerjakan tindakan clean, membersihkan. Jadi wanita pembersih itu bekerja work on the car. Artinya dia membersihkan mobil itu. Sedangkan yang ini, the woman put the clean car back in the garage. Wanita itu mengembalikan mobil yang sudah bersih tersebut ke garasi. Nah, perhatikan beda cleaning dengan clean. Cleaning itu aktif, wanita yang mencuci, yang membersihkan. Kalau ini pasif dia, mobil yang dibersihkan, yang sudah dicuci. Itu bedanya. Asal katanya cleans. Kalau clean dia sebagai verb, kalau cleaning dan clean dia sebagai adjektif. Cleaning woman, wanita yang membersihkan. Dia menjelaskan wanita itu. Kalau clean car, mobil yang sudah bersih. Bagaimana kalau dibalik? Kalau dibalik maknanya jadi aneh. The cleaning car itu nggak bisa. Mobil yang sedang membersihkan atau mobil yang bisa membersihkan nggak mungkin. Wanita yang sudah dibersihkan juga nggak mungkin. Nggak masuk akal. Kalau begitu kita harus tahu artinya dong. Iya harus. Itu beda uh, id dengan ing. Nah, nanti lihat di skill bentuk pasif dan aktif itu di skill 37 dan 38. Saya sudah menjelaskan secara detail contoh soal-soal tersebut. Jadi kalau
Aktif itu dia berarti sedang melakukan sesuatu. Jadi kalau cleaning car itu tidak cocok karena ya mobil tidak bisa melakukan tindakan membersihkan. A car cleans. Mobil membersihkan dirinya enggak. Nah, sedangkan adjektif yang di belakangnya ada id itu maknanya pasif. Dia menerima tindakan dari verb-nya. The clean woman berarti wanita yang dibersihkan. Nggak cocok. Nah, itu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya beda id dengan ing itu adalah kalau ing itu dia sifatnya aktif, dia melakukan tindakan dari verb tersebut. Dalam hal tadi, membersihkan. The happily playing children, anak-anak yang sedang bermain. Jadi anak-anak ini aktif dia sedang bermain. Sedangkan yang bentuk pasif itu ada id played record. It is frequently played record. Jadi rekaman yang diputarkan, yang dimainkan. Karena rekaman itu kan dia tidak bisa melakukan sesuatu. Kalau anak-anak ini dia bermain, melakukan tindakan. Kalau ini dia dikenai oleh tindakan tersebut. Nanti kita lihat lagi supaya lebih paham. Jadi id pasif, ing itu aktif. Nah, silakan ada dikerjakan. Mari kita lihat dulu nomor satu dan nomor dua seperti biasa. Ini dinyatakan salah. The teacher gave a quiz on the just completing lesson. Guru itu memberikan sebuah quiz on the just completing. Ini ada kata adjektif verb ing-nya. Pelajaran yang sedang menyelesaikan. Harusnya kan completed lesson. Pelajaran yang sudah diselesaikan. Karena pelajaran ini dia tidak bisa melakukan sesuatu. Dia dikenai sesuatu. Dia objek dari tindakan, bukan subjek. There is fascinating movie. Nah, movie, kok bisa Pak movie fascinating? Nah, movie di sini adalah film yang mengagumkan, menakjubkan. Ya, filmnya memang menakjubkan, bukan ditakjubkan. Kalau fascinated itu film yang ditakjub, film yang takjub. Film kan tidak mungkin takjub, tapi film itu menakjubkan. Nah, mudah-mudahan tidak membingungkan. Nanti akan kita lihat contohnya. Silakan dikerjakan di halaman 207. 4 menit ya. Oke, kita anggap sudah selesai. Mari kita lihat number three. They thought that it had been a very satisfied dinner. Nah, mana kata kuncinya satisfied dinner? Nah, kalau kita lihat adik-adik, satisfied itu puas, tapi dia bentuknya pasif. Makan malam yang puas, nggak cocok ya. Yang puas itu biasanya orang, bukan makan malam. Jadi incorrect. The empty bottles are to the left and the filling bottles are to the right. Botol yang kosong itu ada di sebelah kiri dan botol yang mengisi ada di sebelah kanan. Botol tidak bisa mengisi, harusnya botol yang sudah diisi, fill ya. Incorrect. Number five, for lunch at the restaurant, she order a mixed salad. Untuk lunch di restoran dia memesan selada yang dicampur. Nah, ini mix, jadi seladanya dicampur. Korek ya, bukan mencampur. Kalau mixing berarti mencampur dia. Number six, the student thought that it was an interesting assignment. Mahasiswa menganggap bahwa itu adalah tugas yang menarik. Jadi menarik. Kalau interested apa artinya? Tertarik. Tugas nggak mungkin tertarik. Orang yang tertarik. I am interested. Nah, itu yang kita dengar. She is interested. Dia tertarik dengan misalnya. Sama kayak bore dengan boring. Boring itu bosan atau membosankan, boring. Boring movie, film yang membosankan. Kalau orangnya bore, I am bored. Aku bosan. Nggak bisa bilang I am boring. Aku membosankan. Kecuali ya diri kita itu memang orangnya membosankan. Itu lain lagi maknanya. Ini benar ya. Number seven, the shoppers were impressed by reducing price. Para
Pembeli itu impress, terkesan dengan harga yang mengurangi ya. Ini jadinya mengurangi, harusnya reduce ya, ID. Harga yang dikurangi, incorrect. Karena harga tidak mungkin mengurangi. Tapi kalau tugas mungkin dia menarik, bukan tertarik. He can afford to take long vacation to exotic places because he is a workman. Dia tidak sanggup to take a long vacation. Tidak mampu, uh, apa namanya, vacation itu artinya liburan, melaksanakan liburan, liburan panjang ke tempat-tempat yang eksotik, karena dia adalah seorang a workman. A workman itu artinya orang yang dikerjakan, harusnya working. Is a working man, orang yang bekerja, incorrect ya. Number nine, I recently received several annoying phones calls from the insurance agent. Saya baru-baru ini beberapa kali menerima annoying phone, telepon yang annoying, telepon yang mengesalkan, bikin kesal. Telepon boleh mengesalkan, korek ya. Telepon, panggilan telepon yang membuat kesal ya dari agen asuransi. Beda dengan annoyed. Annoyed itu artinya kesal. Telepon tidak mungkin kesal. Tapi kalau saya, I am annoyed. Atau she is annoyed. Dia kesal. Itu benar. Today the bookkeeper is working on the unpaying bills. Hari ini bendahara sedang mengerjakan unpaying bills. Menyelesaikan tagihan yang unpaying, tidak membayar. Tagihan tidak mungkin membayar, harusnya unpaid ya. Unpaid. Incorrect. Oke, nah kita lanjut. Oh, masih ada ya? Masih ada di halaman 207. Ini gabungan skill 49 dan 51. Silahkan 5 menit dikerjakan, nanti kita diskusikan. Oke, saya anggap sudah dikerjakan. Number one, her kindly words of thanks made me feel appreciating. Kata kuncinya mana appreciating? Jadi kata-katanya yang eh, ramai itu, of thanks, ucapan terima kasihnya, made me, membuat aku merasa menghargai ya, harusnya merasa dihargai, appreciated. Ini maknanya pasif ya, merasa dihargai, bukan merasa menghargai. After the earthquake, assistant was sent to the damaging area. Setelah gempa, para pembantu itu dikirim to the damaging area yang merusak. Harusnya area yang damage ya, yang sudah rusak, yang rusak. Karena area tidak mungkin merusak. Your view has some validity. However, we do not have alike opinions on the matter. Ini kata kuncinya atau kata bantunya mana? Alike. Nah, alike tidak bisa di sebelah kata benda. Alike ini adjektif, harusnya dia sesudah to be. Jadi harusnya ini like. Coba lihat skill. Oh, itu ada pada skill 50. Incorrect. It is likely that the early seminar will not be the most interested. Mungkin saja seminar awal, the early seminar will not be, bukan yang paling tertarik. Salah ya, harusnya yang paling menarik. Interesting. Karena dia seminar tidak mungkin tertarik. Tapi kalau orang baru mungkin I am interested, saya tertarik. I am interesting, saya menarik, nggak cocok. Kemudian number five, I prefer a live theater show to a movie
live theater show to a movie. Aku lebih suka drama, pertunjukan drama secara langsung daripada menonton film. Nah, ini live. Dede bisa lihat di halaman 50 ya, daftar yang sudah kita bahas video sebelumnya. Live itu diikuti kata benda sesudahnya. Udah bener ya, correct. Kemudian number six, the thesis of your essay was not very well developed. Tesis dari esaimu itu tidak dikembangkan dengan baik ya, sudah benar ya, dikembangkan dengan baik. Jadi bukan tidak mengembangkan, benar ya. The asleep children, and asleep hanya boleh sesudah to be, tidak bisa sebelum noun. Jadi harusnya a sleeping children. Anak-anak yang sedang tidur itu terbangun atau dibangunkan oleh suara yang keras. Thunder. Petir ya. Number 8. During the nightly news show, there was a lively and fascinating debate. Ini perhatikan, likely itu bisa sebagai adjektif ya. Berita malam. There was lively, ini juga bisa sebagai adjektif. Lively. Kemudian debate sebagai noun, fascinating juga adjektif. Bisa sebagai noun juga dan masuk akal. Number 9, his car was struck by an insured motorist. Mobilnya ditabrak oleh pemotor, motoris, uninsured yang tidak diasuransikan. Benar ya? And motor yang tidak, maksudnya pengendara motor yang tidak punya asuransi. Bukan insuring ya, uninsuring nggak cocok. Number 10, the girl was all alone and feeling lonely in the darkened, frightened house. Gadis itu kesepian, ini benar. Dan merasa lonely juga benar. In the darkened, frightened house. Rumah yang gelap, rumah yang ketakutan. Ini nggak cocok. Frightened-nya harusnya frightening. Rumah yang menakutkan. Kalau rumahnya gelap benar, tapi rumah tidak mungkin ketakutan. Ini pasif nih. Harusnya rumah yang menakutkan. Incorrect. Jadi yang salah adalah frightened-nya. Oke, butuh latihan ya untuk bisa memahami ya. Jadi bisa tonton ulang supaya bisa paham apa yang dimaksud. Intinya adalah adjektif itu antara id dengan verb ing itu maknanya bisa berbeda jauh. Untuk bisa memahaminya ya memang harus diterjemahkan dan paham maknanya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta menjadi member ya. Hanya 20.000 per bulannya, bisa di stop kapan saja. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.